Feng Xichang sebenarnya sudah mengetahui hal ini. Xiaoyan telah menyiapkan formasi dan batasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya bodoh dan kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat. Feng Xichang lalu berkata, kekuatan jiwanya sama dengan milikku, pada tingkat domain yang sama, dan dia bermain dengan api, jadi dia pasti seorang alkemis. Meskipun segel yang kutinggalkan sebenarnya cukup samar, segel itu tetap ditemukan olehnya. Orang-orang di sekitarnya juga tidak terlihat sederhana. Ayo cepat pergi, tidak perlu memprovokasi mereka. Feng Xichang membawa kedua gadis itu dan berlari dengan kecepatan penuh. Mereka lolos dari kejaran para Raja Roh. Alhasil, Raja-Raja Roh ini sekali lagi kehilangan semua pengetahuan tentang Xiaoyan. Jika aku bertemu orang ini, aku akan mencabik-cabiknya. Wajah Ning Yao tanpa garang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Tianxun kemudian berkata, meskipun kami belum menemukannya, setidaknya kami dapat memastikan bahwa dia baru saja tiba di sini dan belum mengumpulkan cukup kristal ruang waktu untuk memasuki lipatan ruang waktu lainnya. Mari kita lanjutkan pencarian secara terpisah. Kita harus memeriksa setiap bintang terdekat satu persatu. Mereka seharusnya tidak terlalu jauh. Tianxun masih tenang dan segera membuat pengaturan ke semua orang. Pada titik ini, tidak ada pilihan lain. Mereka semua mengangguk dan berubah menjadi pelangi panjang, menuju langit berbintang di sekitarnya untuk mencari jejak Xiaoyan. Di dalam pagoda emas lantai pertempuran praktis, Xiaoyan mengalahkan Su Qiantai. Tetapi dia juga terluka dan berlumuran darah, yang dapat dianggap sebagai cedera serius. Jelas, berhadapan dengan orang tua di tingkat kelima dari alam pikiran Kaisar merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Xiaoyan mengumpulkan semua energi yang dimilikinya ke dalam satu tubuh. Dia nyaris mengalahkan Su Qiantai dari gerbang biru, dan luka-lukanya hampir pulih dalam sekejap. Semua cedera dan konsumsi di sini sia-sia. Oleh karena itu, ketika bertarung di sini, Xiaoyan dapat mengabaikan segala konsekuensinya dan mencoba berbagai metode untuk meraih kemenangan. Berikutnya, dia berniat memasuki gerbang ungu yang akan menjadi gerbang pertempuran praktis tingkat atas. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menyamai keaslian Su Qiantai yang paling autentik, namun kekuatannya hampir sama. Xiaoyan masih dengan tegas melangkah ke gerbang ungu. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menguji batas kemampuannya yang sebenarnya. Su Qiantai yang muncul dari pintu ungu melihat Xiaoyan dan tatapannya tiba-tiba berubah. Niat membunuh melonjak. Pada saat ini, sama seperti Su Qiantai yang asli, ekspresi wajahnya tidak lagi kaku, dan sorot matanya saat menatap Xiaoyan sebenarnya penuh dengan penghinaan. Bahkan Su Qiantai yang asli tidak pernah menatap Xiaoyan dengan mata seperti itu. Setelah 3 pertempuran sebelumnya, Xiaoyan sudah memiliki pemahaman awal tentang Su Qiantai. Jadi ketika dia bertarung lagi, dia setidaknya tahu beberapa trik. Bagaimanapun, hanya kekuatannya yang sedikit berubah, namun gerakannya tidak akan banyak berubah. Meski begitu, aku harus berusaha keras untuk mengalahkannya. Xiaoyan sepenuhnya melepaskan emosinya. Dia setidaknya harus memperlakukan pertempuran ini sebagai pertempuran nyata dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pertarungan antara keduanya segera terjadi. Meskipun ruang di sini akan runtuh karena dampaknya yang dahsyat, itu bukanlah keruntuhan yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu khawatir tentang intensitas pertempuran. Su Qiantai terutama menguasai aturan ruang. Tetapi Xiaoyan menemukan bahwa mantan Raja Taizu ini telah menerapkan aturan ruang ke tingkat yang sangat ekstrim. Jika Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini menghadapi Su Qiantai yang asli, peluangnya untuk menang akan kurang dari 10%. Pertarungan sengit itu sepenuhnya menyelimuti gerbang pertempuran praktis. Pada pertarungan ronde pertama, Xiaoyan dikalahkan bahkan sebelum 100 pertukaran pukulan. Namun dia tidak menyerah, melainkan melangkah ke gerbang ungu lagi. Di antara semua kemampuan bertarung yang kumiliki saat ini, yang paling kuat adalah teratai ganda petir dan api. Meski begitu, masih sangat sulit untuk mengalahkan level kelima. Bahkan jika aku bertarung dengan sekuat tenaga, peluang menangnya masih kurang dari 20%. Namun jika kekuatan klon cincang dapat mencapai tingkat kelima atau keenam, peluang untuk menang pasti akan meningkat menjadi sekitar 50%. Sementara Xiaoyan berlatih bertarung di gerbang praktis, dia juga berpikir, meskipun dia tidak tahu mengapa musuh bisa membawa krisis yang begitu kuat, dia bisa menganggap bahwa musuh misterius ini setidaknya berada di level kelima. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu dalam pertempuran praktis. Kali kedua dia menantang Su Qiantai. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Su Qiantai sampai akhir. Pada akhirnya, Xiaoyan hampir mati, tetapi dia memenangkan pertempuran. Dulu, menantang gerbang tempur praktis bisa mendapatkan hadiah, tetapi sekarang kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat keabadian dewa.
Gerbang tempur praktis hanya bisa digunakan untuk memahami musuh atau bertarung di dalamnya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman praktis. Setelah keluar dari pintu ungu, luka-luka Xiaoyan pulih seketika. Tetapi pertempuran di dalamnya sangat nyata, membuatnya tahu seberapa kuat dia sekarang. Xiaoyan lalu berkata, meskipun mendekati yang asli, masih ada celah. Dengan kekuatan tubuh asliku dan perpaduan klon Yuan Shen, jika aku bertarung sampai mati, aku mungkin memiliki peluang untuk menang. Tetapi tidak ada kemungkinan untuk membunuh orang kuat tingkat kelima. Tetapi jika aku menambahkan klon Jinchang, aku mungkin mampu melakukannya. Ada tekad di mata Xiaoyan. Perasaan krisis ini membuatnya semakin ganas, bagaikan pedang yang perlahan terhunus. Pikirannya sudah tertuju pada berhadapan dengan musuh yang kuat. Dari manapun datangnya, dia tidak dapat menghindarinya. Jadi Xiaoyan hanya bisa melawannya sampai mati. Setelah banyak persiapan di pagoda emas, Xiaoyan perlahan membuka matanya di dunia luar. Dia segera memeriksa batu giok khusus, dan seperti yang diharapkan, semua barang yang telah dijanjikan kepadanya oleh nomor 7 dan 8 telah dikirim. Tetapi apa yang dilihatnya masih membuat Xiaoyan tidak percaya. Itu karena benda yang nomor 7 berikan kepadanya seperti yang dijanjikan, yaitu sekumpulan teknik dao milik klan Yuan Shen yang disebut tubuh tiran surgawi 10.000 bintang. Namun, sebagai tambahan terhadap volume keterampilan ini, terdapat pula kotak harta karun yang berisi dadu dengan 5 sisi putih dan 1 sisi hitam. Seperti yang diduga, dadu ini adalah dadu malapetaka yang disebutkan nomor 7. Xiaoyan tidak menyangka nomor 7 akan memberinya 2 barang sekaligus. Sejak pertama kali berhubungan dengan nomor 7, dia selalu menjaga etiket baiknya terhadap Xiaoyan. Hubungan mereka seperti teman baik, dan setiap kali itu melampaui harapan Xiaoyan. Perasaan ini membuat Xiaoyan sedikit curiga. Dia tak dapat menahan diri untuk berpikir lebih lanjut. Tanpa mengenal satu sama lain, nomor 7 seharusnya tidak akan bersikap baik padanya tanpa alasan. Pasti ada alasannya untuk membantunya lagi dan lagi. Selain kedua benda milik nomor 7, tombak patah yang disebutkan oleh nomor 8 juga ada di antaranya. Xiaoyan mengeluarkan ketiga benda itu dari batu giok khusus, dan tombak yang patah itu pun tergantung di udara. Aura yang berdenyut di dalamnya membuat darahnya melonjak, yang dapat dipastikan dengan kepastian 100% bahwa tombak tersebut pasti berasal dari klan Yuan Shen. Bahkan saat pecah, dia memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Tidak tahu beberapa mengerikannya jika benda ini dalam bentuk utuh. Setelah mendapatkan ketiga harta ini, Xiaoyan juga memasukkan telur naga ke dalam batu giok khusus dan meminta nomor 1 untuk memberikannya kepada nomor 5. Lagi pula, Xiaoyan tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia gunung dan laut. Jadi mungkin lebih tepat untuk mempercayakannya kepada nomor 5. Meskipun dia tidak mengenal nomor 5 secara langsung, dari banyak pertemuan, dia merasa bahwa nomor 5 setidaknya lebih dapat diandalkan daripada Ye Beijing. Nomor 5 sangat peduli terhadap kelangsungan hidup dunianya. Dia bahkan berusaha sebaik mungkin untuk memecahkan masalah tersebut. Ye Beijing tiba-tiba berkata, "Hei, kau sudah mengadakan pertemuan di alam dewa kekacauan begitu lama." Xiaoyan berkata dengan serius, "Tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. Ayo pergi." Begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya berdiri dan terbang keluar dari pusat bumi. Dengan kerjasama klon Yuan Shen dan klon Jinchang, semua binatang luar angkasa di bintang berbahaya ini musnah. Sekarang kekuatan klon Jinchang telah stabil di tingkat kelima. Jika ingin terus maju, dia harus melawan binatang luar angkasa di tingkat berbahaya. Jadi Xiaoyan tidak ragu sedikit pun dan langsung menentukan lokasi binatang luar angkasa. Binatang luar angkasa yang berbahaya ini adalah naga hitam bersayap 4 dan berkepala 2 yang menyemburkan es dan api. Xiaoyan melaju dengan kecepatan penuh dan menyerbu langsung ke arah binatang buas tersebut. Pada saat yang sama, 2 klonnya mendekat dari sisi kiri dan kanan. Lalu ketika sosok itu tumpang tindih seperti bayangan dan menyatu menjadi satu. 9 segel bintang di tengah alis Xiaoyan bersinar terang. Aura yang dipancarkannya segera melonjak. Lautan api berputar di sekitar Xiaoyan dan menabrak naga itu. Suara keras seperti meteori jatuh ke tanah. Naga hitam berkepala 2 itu meraung. Tubuhnya yang besar terhuyung-huyung dan jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan dan meruntuhkan beberapa gunung. Sebelum dia sempat sadar, serangan yang lebih dahsyat datang menghujaninya. Xiaoyan mengangkat teratai murka Buddha 3 warna dan melemparkannya. Diikuti oleh 7 langkah dewa yang mengejutkan. Kecepatan pertempuran ditingkatkan hingga ekstrim, sehingga Xiaoyan mengalahkan naga hitam berkepala 2 dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Sekalipun dia adalah makhluk luar angkasa yang berbahaya, dia tidak dapat menahan Xiaoyan yang saat ini tengah memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Setelah membunuhnya, Xiaoyan memperoleh 3000 kristal ruang waktu.
menambahkan 5.000 kristal ruang waktu yang telah diperolehnya sebelumnya. Xiaoyan sekarang memiliki 8.000. Dia harus terus bergerak maju bersama tim Fearless. Setelah tiba di sini, dia mengetahui bahwa Raja Roh ada di sini. Dia tidak bisa begitu saja membiarkan tim Fearless bergerak maju sendirian. Begitu mereka bertemu dengan Raja Roh, konsekuensinya akan mengerikan. Namun mengingat jumlah orang di tim Fearless, kristal ruang waktu masih jauh dari cukup. Setelah menghancurkan binatang buas luar angkasa yang berbahaya di planet ini, Xiaoyan pergi lagi bersama tim Fearless, mengulangi tindakan sebelumnya, memilih bintang terdekat dan memusnahkan semua binatang buas luar angkasa di sana. Aku tidak tahu apakah aku bisa pergi ke lipatan ruang waktu berikutnya. Xiaoyan melesat dengan kecepatan penuh, namun dia tidak ikut serta dalam tim Fearless. Sebaliknya, dia menjaga jarak 1.000 kaki di antara mereka untuk menghindari serangan mendadak yang kuat yang tidak dapat ditahan oleh tim Fearless. Sambil terbang, Xiaoyan membuka gulungan yang diberikan oleh Ratu. Pada saat ini, fungsi gulungan itu menjadi jelas. Xiaoyan langsung mencari bintang-bintang berbahaya atau batas-batas ruang angkasa. Aku telah mengumpulkan 10.000 kristal ruang waktu selama perjalanan. Aku ingin tahu berapa banyak yang dibutuhkan setiap orang. Ratu juga mengatakan bahwa para kakak senior sudah tiba di sini lebih dulu. Jika aku bisa menyerahkan tim Fearless kepada mereka, setidaknya keselamatan mereka lebih terjamin. Xiaoyan juga memberitahu semua orang di tim Fearless tentang masalah ini. Meskipun mereka mungkin tidak dapat membantu, setidaknya Xiaoyan tidak bisa membiarkan mereka merasa bahwa mereka menghambatnya. Tatapan mata Longyan tajam dan tangannya terkepal. Dari ekspresinya, terlihat bahwa tidak peduli musuh macam apa yang dihadapi Xiaoyan, dia akan bertekad melindungi Xiaoyan dengan cara apapun, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ayah, tidak peduli siapapun musuhnya, kali ini Longyan bisa bertarung bersamamu. Sambil berbicara, sepasang matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Bagaimanapun, Longyan berlatih keras hanya berharap bisa berdiri di sisi Xiaoyan lagi suatu hari nanti. Tetapi kecepatan terobosan Xiaoyan terlalu cepat, dan bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa mengejarnya. Akan tetapi, sekarang Longyan telah berhasil mencapai tingkat keabadian dewa. Dan sebagai keturunan garis keturunan Zhu Jiuyin, kekuatan bertarungnya jelas bukan kekuatan keabadian dewa biasa. Xiaoyan terjun ke bintang berbahaya itu dan menggunakan kekuatannya yang mengerikan untuk membunuh binatang luar angkasa secepat mungkin. Ada lebih dari 1.000 makhluk luar angkasa berbahaya di sini, dan sebagian besarnya belum terbunuh. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, binatang tingkat ketiga biasa tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Xiaoyan lalu berkata, lipatan ruang waktu saat ini hanya dapat menjebak mereka yang berada di bawah level ketiga. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk membunuh binatang buas ruang angkasa yang berbahaya, tidak sulit untuk pergi ke lipatan ruang waktu berikutnya. Setelah memburu 2 binatang luar angkasa yang lebih berbahaya, klon cincang melahapnya dengan ganas, dan ranah terus meningkat, mendekati tingkat ke-6. Berdasarkan tingkat kemajuan saat ini, jika aku memburu 5 orang lagi, aku mungkin bisa menembus alam klon cincang ke tingkat ke-6. Jumlah kristal ruang waktu di tangan Xiaoyan dengan cepat mencapai 18.000. Walaupun Feng Xichang tidak mengatakannya, jelas bahwa fungsi kristal ruang waktu ini bukan hanya untuk melakukan perjalanan ke lipatan ruang waktu berikutnya. Saat ini, Xiaoyan tidak memikirkan masalah ini. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah meningkatkan klon cincang ke tingkat ke-6. Hanya dengan cara ini, kartu truf ini dapat mempunyai efek jera yang cukup kuat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.